Halo semuanya, saya Ananta Wijaya dan saya adalah seorang real estate planner. Perusahaan yang saya bangun di tahun 2012 bernama PT Aditya Sentana Bali. Berlanjut di tahun 2016, saya mengembangkan sebuah usaha real estate agent bernama CV Rumah Baliku. Dilanjutkan di tahun ini kami mengembangkan sebuah usaha yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu fitness center PT Fitness Plus Bali. Bagaimana saya mengawali karir saya? Saya di tahun 2008 sampai dengan 2012 menjalani pendidikan di President University. Saya mengambil jurusan manajemen dengan konsentrasi international business. Semenjak itu saya lebih mendalami ilmu bisnis dan ilmu manajemen. Dan kembali pada tahun 2012 saya memulai bisnis properti bersama ayah saya. Jadi ayah saya adalah seorang pebisnis yang bergerak di bidang material bahan bangunan. Motivasi awal adalah memperlebar sayap kita. Jadi dengan membangun bisnis properti itu adalah membuat satu langkah untuk membuat bisnis dari hulu ke hilir. Akhirnya kita memulai sebuah bisnis properti yang dimana kita memulai dari bisnis tanah kafling. Kita start pembangunan tanah kafling yang berlokasi di Nusa Dua, di Jimbaran, setelah itu berlanjut ke Tabanan, hingga akhirnya sampai saat ini kita berfokus di area Denpasar dan Badung. Tantangan terbesar saat mengawali karir, tentunya beradaptasi dengan lingkup bisnis yang baru menjadi sebuah tantangan buat saya, di mana stakeholder dari bisnis properti ternyata sangat-sangat besar, di mana kita harus berurusan dengan yang paling bawah para tenaga non formal, setelah itu dengan pemerintah, dengan pengurus banjar lingkungan dan desa setempat. Itu menjadi tantangan yang sangat-sangat besar. Dan tentunya ketika kita memulai sebuah bisnis, men-set up sebuah bisnis adalah tantangan yang paling besar. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis itu agar bisnis itu tetap stabil. Sebuah sistem dan sebuah manajemen yang kita perlukan dan kita harus manage itu dengan baik. Itu merupakan tantangan terbesar ketika saya mengawali karir saya. Alasan untuk menjadi property developer. Jadi awal mula kenapa kita ingin membangun bisnis property developer, tentunya untuk melanjutkan bisnis dari hulu ke hilir, yang mana akan mensupport bisnis kami, bisnis awal, yaitu bahan bangunan. Disitulah kita memulai untuk bisnis property developer, dan tentunya mungkin teman-teman semua tahu, property developer, bisnis real estate itu bisnis yang kental dengan aroma uang. Cuannya gede. Jadi salah satu motivasinya memang itu. Ketika kita berpikir property developer, itu kita bisa menjual produk dengan harga yang cukup tinggi, dengan margin yang cukup besar. Jadi itu alasan awal kenapa kita membuat property developer ini. Seiring perjalanan, ketika kami start membangun tanah kafling, banyaklah permintaan dari nasabah-nasabah kami untuk membangun tanah tersebut menjadi sebuah rumah maupun sebuah villa. Di situ kami mengambil peluang. Kami mengambil peluang untuk langsung membangun tanah tersebut menjadi sebuah hunian, yang mana pada akhirnya hingga saat ini kita membangun tanah-tanah tersebut menjadi sebuah kawasan. Jadi kami tidak lagi bergerak di bidang tanah kafling, kami bergerak di bidang perumahan. Nah, perumahan ini lah yang menjadi ujung tombak sebagai property developer, sebuah produk yang kita selalu jaga untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Mengapa Anda tertarik di bidang properti, real estate, dan juga bidang gym? Ya, salah satu hal yang membuat saya tertarik di bidang properti adalah mencurahkan desain, mencurahkan ide, kreativitas, dan inovasi saya. Bagaimana saya memulai sebuah proyek tanah kosong dan menciptakan sebuah konsep, yaitu kawasan perumahan, kawasan real estate, menjadi sebuah lokasi yang sangat bernilai.
Selama ini kami mengeluarkan desain-desain yang sangat-sangat menarik dan mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Itu merupakan salah satu alasan kenapa saya tertarik di bidang properti. Adalah sebuah kepuasan bagi saya untuk memberikan desain-desain yang luar biasa, yang menarik, yang fungsional buat teman-teman semua untuk masyarakat Bali. Dan hingga saat ini masih bisa diterima oleh rekan-rekan masyarakat Bali semua. Lalu untuk gym, ini adalah bisnis hobi yang mana pada saat saya kuliah sebenarnya ini merupakan impian saya. Karena saya senang gemar berolahraga dan suatu ketika terbesit, kapan ya saya punya gym? Dan mengutip salah satu buku motivasi terkenal The Secret, saya menaruh impian saya di dalam otak saya, di dalam hati saya, dan Tuhan akhirnya mewujudkan. Cita-cita saya di tahun ini, kami membangun PT Fitness Plus Bali atau yang dikenal dengan Fitness Plus Marlboro dengan tagline Always Positive. Dan kami membuat sebuah image yang mana gym kami adalah the next level gym in Bali. Jadi itu adalah alasan saya kenapa saya membangun bisnis gym. Ciri khas tertentu untuk diferensiasi berbagai lini bisnis saya. Kita start dari properti ya. Jadi di properti ini kami rasa kami cukup mampu untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat Bali. Yang mana pada saat ini masyarakat Bali itu didominasi oleh generasi milenial. Generasi milenial ini lifestyle-nya cukup praktis. Jadi kami menciptakan sebuah rumah dengan konsep townhouse, minimalis dengan tanah yang tidak cukup besar, namun dengan fungsi ruangan yang mencukupi untuk kebutuhan generasi milenial. Nah, apa keuntungan dari membuat rumah atau perumahan dengan konsep townhouse ini? Satu, tentunya lebih budget efisien. Dengan budget efisien tentu masyarakat atau generasi milenial sanggup untuk membeli rumah yang kami konsepkan. Yang kedua, kami juga didukung oleh rekan-rekan perbankan untuk bisa menciptakan proyek-proyek dengan fasilitas KPR Inden. Jadi rekan-rekan semuanya itu bisa mengamprah KPR atau mengajukan KPR hanya dengan DP yang sangat-sangat kecil, mulai dari 5% saja. Jadi pencapaian ini atau achievement ini memang tidak serta-merta langsung kita dapatkan, namun seiring waktu, pengalaman, integritas, dan komitmen kita sebagai seorang developer, akhirnya rekan-rekan perbankan memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa menyalurkan fasilitas kredit ini. Dan fasilitas kredit ini menurut kami sangat-sangat membantu masyarakat. Lalu terkait desain. Terkait desain, kami selalu mengedepankan konsep-konsep yang futuristik, milenial, modern, dan juga minimalis, tanpa melupakan aksen-aksen Bali dengan ciri khas batu alam dan penggunaan material-material yang paling update. Nah, lalu apa yang membedakan gym kami dengan gym lainnya? Fitness Plus Bali atau dikenal Fitness Plus Marlboro adalah sebuah gym yang mengusung konsep modern dan futuristik. Dilengkapi dengan 63 alat international standard equipment dan juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas kelas. Jadi teman-teman kalau ke sana itu kelasnya sudah komplit. Ada kelas RPM, ada Les Mills, ada juga kelas boxing, dan juga teman-teman nggak bakal ngantri kalau misalnya datang ke gym kami, ke Fitness Plus Marlboro. Karena apa? Karena alatnya banyak banget, tempatnya luas, dan kami paham bisnis service itu harus didukung dengan parkir yang luas. Dengan tempat yang luas dan parkir yang luas, teman-teman akan merasa sangat-sangat nyaman berada di gym kami. Jadi Fitness Plus Marlboro ini dengan konsep the next level gym in Bali, kami memberikan fasilitas yang terbaik bagi seluruh member dengan memberikan locker, dengan memberikan free facility untuk semua kelas, dengan memberikan seluruh alat-alat yang baru dan free PT untuk promosi dari start dari awal buka sampai saat ini. Bagaimana mengatur bisnis di tengah pandemi seperti ini?
Ya, tentunya semua lini bisnis terdampak luar biasa terhadap COVID-19 ini, termasuk bisnis properti. Kami pun mengalami ada penurunan omset dan beberapa penyesuaian terkait dengan protokol kesehatan. Namun tentunya protokol kesehatan merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan, jadi harus kita patuhi bersama. Dan secara strategi bisnis, tentunya yang cukup lumrah dilakukan oleh rekan-rekan yang lain juga, rekan-rekan pebisnis yang lain, adalah satu cost efficient. Kami memangkas kos-kos yang tidak perlu, memangkas biaya-biaya yang tidak kita perlukan agar bisa kita capai efisiensi sebuah bisnis. Yang kedua, skala prioritas. Skala prioritas di mana kita ketika membangun sebuah rumah atau sebuah proyek, kami mengutamakan proyek-proyek yang fast moving, di mana lokasinya sangat-sangat strategis, di mana di tahun lalu ketika COVID terjadi, semua property developer merasa sangat-sangat berat dengan situasi tersebut. Adanya restrukturisasi, sudah dibantu oleh rekan-rekan perbankan, tapi tetap kesulitan juga. Nah, kami akhirnya muncul dengan sebuah terobosan. Kami tidak lagi bisa menjual rumah inden. Kami tidak hanya bisa menjual rumah dengan gambar saja. Akhirnya kami mengambil langkah untuk membangun rumah di lokasi-lokasi yang strategis. Jadi kami menjual rumah ready stock. Masyarakat ternyata terpupuk dengan rasa percaya ketika kami memulai membangun rumah tersebut, dan masyarakat mulai memberi respon. Nah, disitulah awal mula di mana kami memiliki rasa optimisme bahwa properti masih bisa tetap bertumbuh di situasi pandemi seperti ini. Satu, dengan support dari rekan-rekan perbankan yang memberikan fasilitas bunga yang lebih rendah, itu sangat-sangat membantu. Dan yang kedua, untuk tetap menjaga integritas dan komitmen kami sebagai seorang developer untuk tetap mendeliver bangunan sesuai dengan permintaan konsumen, tetap menyediakan sebuah produk dengan harga yang sudah disesuaikan selama masa pandemi. Yang ketiga, tetap memberikan produk yang terbaik kepada konsumen-konsumen kami. Lalu terkait gym ini baru kami mulai di tahun 2021 dengan melihat sebuah peluang bahwa kesehatan itu sangat-sangat penting di tengah masa pandemi seperti ini. Jadi kami memberanikan diri untuk berinvestasi di bidang kesehatan, yaitu bisnis gym. Fitness Plus Palboro mengedepankan prokes, protokol kesehatan, dengan menyediakan alat-alat disinfektan di sekitar gym, dan juga mengedepankan prokes kepada seluruh staf. Tentunya ini hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kami pun juga mengatur kapasitas dari gym di setiap jam, yaitu hanya maksimal 30 orang di setiap jamnya. Jadi kami mengatur betul-betul agar prokes tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, tentunya kebanyakan masalah dari gym-gym di Denpasar tentunya adalah area parkir. Area parkir yang cukup luas yang kita sediakan itu menjadi sebuah solusi untuk seluruh member. Member kami sangat puas dengan parkir yang cukup memadai dan juga jumlah alat yang sangat banyak. Jadi mereka tidak perlu mengantri ketika akan berolahraga. Ditambah lagi kita memberikan fasilitas kelas-kelas yang lain, itu bisa memfasilitasi member-member yang memang hobi dengan kelas-kelas. Contoh kelas RPM, itu banyak banget fanatik, member-member yang fanatik untuk ikut kelas RPM. Begitu juga Les Mills, Zumba, Body Combat. Ini kelas-kelas yang sangat-sangat diminati. Jadi walaupun di pandemi seperti ini, dengan mengatur protokol kesehatan, syukurnya sampai saat ini minat masyarakat sangat-sangat tinggi untuk berolahraga di tempat kami. Ancaman terbesar bagi sebuah bisnis. Ya, ancaman terbesar bagi saya pribadi, ancaman terbesar adalah diri kita sendiri. Di mana ketika kita tidak bisa menjaga emosi kita, menjaga integritas kita, dan menjaga komitmen kita sebagai pebisnis. Tentunya itu merupakan ancaman yang paling besar.
terkadang kita sering membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Namun jauh di dalam hati kita sebenarnya berperang dengan diri sendiri. Jadi capailah prestasi yang jauh lebih baik dari Anda sebelumnya. Ancaman terbesar bagi saya adalah ketika saya tidak bisa mengontrol emosi saya untuk membuat bisnis ini semakin stabil dan semakin maju lagi. Ketika rasa malas menyerang saya dan membuat saya tidak termotivasi lagi untuk membuat bisnis ini menjadi lebih besar dan lebih maju. Itu ancaman terbesar yang menurut saya sangat-sangat akan membahayakan bisnis kita. Oke, apakah akan ada bisnis yang akan dibangun lagi? Ya, kami berencana untuk memulai bisnis makanan sehat. Tentunya konsep dari hulu ke hilir akan selalu saya pegang. Jadi dengan memulai bisnis kesehatan, yaitu dalam bentuk gym, kita akan memulai sebuah bisnis makanan sehat untuk mensupport member-member yang sudah membuat lifestyle yang sehat. Jadi kita akan membuat sebuah cafe makanan sehat persis di samping gym yang telah kami bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang memperkuat fondasi bisnis kami di bidang aset pribadi, aset villa, yang mana tentunya akan sangat menunjang ketika pandemi ini berakhir. Bali akan kembali tumbuh di sektor pariwisata dan kami akan siap dengan villa-villa yang sangat-sangat menarik, dengan promo yang menarik, dengan desain yang menarik, dan tentunya dengan konsep-konsep yang lebih menarik lagi. Creative booster untuk netizen yang ingin memulai bisnis. Stay wild, tetaplah liar dalam menemukan ide-ide bisnis, dan terlepas dari semua ide bisnis, yang menentukan nasib kita adalah eksekusinya. Semua ide sangat baik, namun eksekusi jauh lebih baik. Yang kedua, mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman untuk tetap konsisten menjalankan apapun yang Anda lakukan. Karena dengan konsisten, trust akan terbentuk, integritas akan terbentuk, dan rezeki akan mengikuti. Where do you see yourself in 10 years from now? Saya melihat diri saya adalah seorang investor, di mana aset telah bekerja secara pasif untuk saya, dan saya berada di sebuah titik di mana kenyamanan itu adalah nomor satu. Bukan lagi materi. Saya melihat diri saya hanya mengontrol semua bisnis dari rumah, dan saya bisa mempercayakan bisnis saya kepada jenderal-jenderal saya nantinya. Ini adalah sebuah mimpi yang sudah saya tanam sekian lama, di mana ketika saya berumur 40 tahun, saya sangat berharap passive income atau aset-aset saya telah berjalan secara otomatis. Dan di sana saya menemukan sebuah financial freedom. What was your biggest mistake that changed you? Oke, my biggest mistake adalah tidak mempercayai insting saya. Seiring waktu, ternyata insting kita juga ditempa oleh pengalaman. Namun kadang kita ragu oleh keputusan kita sendiri. Seringkali dengan ragunya kita dengan keputusan diri sendiri, peluang besar terlewati. Jadi, yakinlah pada diri Anda, karena insting tidak datang begitu saja. Insting datang dari sebuah ide, unconsciously, secara tidak sadar, itu telah berada di dalam otak Anda. Namun, Anda sendiri terkadang kurang percaya dengan diri Anda. Ambil langkah itu, lakukan kesalahan itu, dan jadikan itu pelajaran buat Anda. Jadi, buat saya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jangan pernah takut untuk berbuat salah, yang penting kita tetap belajar. Baik, sekian penjelasan yang saya berikan. Terima kasih untuk para netizen yang sudah setia menonton segmen CEO Goals. Jangan lupa, saksikan terus segmen CEO Goals hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring. Saya Nanta Wijaya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya.